Halo rekan-rekan, kembali lagi di channel saya Bang Reki, barang rekomendasi kualitas pasti. Kali ini saya akan coba untuk merekomendasikan bor baterai yang sudah saya pakai ya, sekitar kurang lebih 2 bulanan. Bor baterai ini sudah saya pakai di rank waktu itu sekitar 2 bulan dan kualitasnya cukup lumayan ya. Mau tahu bornya? Bornya ini ada bor Ryu 12 volt. Tipenya ini adalah Ryu 12 volt -1. Jadi bor baterai ini sudah saya pakai sekitar hampir 2 bulan. Dan untuk kapasitas pemakaiannya itu normal lah untuk rumahan ya. Karena saya beli Ryu ini untuk kebutuhan misalnya pembuatan meja, untuk kebutuhan di rumah gitu ya, bangku dan lain-lain, tidak untuk produksi ya. Karena saya juga kurang tahu kalau misalnya dipakai kerja berat atau tiap hari gitu, misalnya 8 jam kerja dengan menggunakan bor ini, kualitasnya seperti apa saya juga kurang tahu ya. Ini saya pakai hanya untuk kebutuhan DIY di rumah gitu. Jadi pengalaman saya pakai bor baterai ini selama 2 bulan itu tidak ada masalah sih, dari mulai keawetan baterai, terus proses pengecasan dan lain-lain sih. Selama ini saya belum pernah nemuin problem ya. Paling di caknya aja. Jadi kadang-kadang di situasi tertentu cak bor ini ada slip. Wajar ya, harganya 325.000. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan beli yang mahal gitu, yang branded mereknya, mungkin gak seperti itu gitu ya. Mungkin juga, saya belum coba sih. Jadi saya akan tes bor ini dari mulai skrup, drilling, dan lamanya proses pengecasannya dari 0% sampai 100%. Terus saya akan tes berapa daya yang dibutuhkan untuk charging bor ini. Yuk langsung saja ke video pengetesan watt yang dibutuhkan untuk proses charging baterai ini dari 0 sampai 100%, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses chargingnya. Langsung saja kita uji. Oke para penonton, sekarang kita coba untuk tes proses pengecasan baterai ini, berapakah daya yang dibutuhkan, yaitu wattnya, untuk proses pengecasan baterai cordless drill ini. Cordless drill dari Ryu ini, berapakah wattnya ya? Mari kita tes saja menggunakan wattmeter. Untuk alatnya saya menggunakan alat ini untuk mengecek berapa daya yang dibutuhkan untuk proses pengecasan bor baterai ini. Langsung saja kita cek ya untuk berapa wattnya, berapa watt yang dibutuhkan untuk proses pengecasan baterai. Kita pasang di baterainya dan sudah nyala merah ya. Baterai ini saya cas dari kosong ya. Daya yang dibutuhkan untuk proses pengecasan baterai bor ini adalah 14,4 watt. Sangat kecil ya. Jadi para pemirsa di rumah bisa irit daya untuk
pemakaian listriknya ya, karena bor baterai ini cukup hemat daya ya. Bisa dilihat dari sini, proses pengecasannya hanya membutuhkan daya 14,5 watt saja. Dengan harga 300.000 Anda bisa menikmati fitur-fitur yang cukup lengkap dari bor ini, dari mulai torsi dan mode drilling ya, dan dari build quality juga ini cukup baik ya. Dari mulai karet-karetnya bisa dilihat dari sini cukup rapih ya. Dengan harga 325.000 Anda bisa mendapatkan hal seperti ini. Menurut saya sih cukup worth it ya dengan harganya. Dengan kualitas yang didapatkan cukup lumayan untuk pemakaian bor-bor rumahan. Ini lebih dari cukup ya menurut saya. Walaupun di paket penjualannya hanya mendapatkan satu baterai. Halo rekan-rekan, setelah saya coba untuk tes kecepatan chargingnya itu, tadi saya ngecas baterai ini sekitar setengah 6 ya, dan selesai jam 7-an. Kurang lebih 1,5 jam lah untuk pengecasan baterai ini dari 0% sampai 100%. Dengan harga 325.000 Anda dapetin bor baterai dengan kecepatan pengecasan itu sekitar 1,5 jam. Kalau menurut saya sih cukup worth it ya, cukup cepat lah kalau untuk penggunaan rumahan. Walaupun dalam paket penjualannya kita dapat cuma hanya satu baterai ini cukup kuat kalau menurut saya. Soalnya dulu saya pernah coba buat meja ya, itu kurang lebih proses pengeborannya ada 100 titik dan proses penyekrupannya ada 100 titik juga gitu, dan masih tersisa banyak. Sampai besoknya lagi saya nggak perlu charging gitu. Nah, baru kalau misalnya 2 meja mungkin Anda perlu proses charging gitu ya. Kalau cuma bikin 1 meja, bikin 100 lubang dan 100 kali sekrup, nggak perlu charging lagi sih. Baterai ini cukup lumayan awet lah. Oke, setelah baterai ini penuh, kita coba tes. Oke, para penonton, kita akan coba drilling ya. Ini saya pakai drill diameter 10 ya, diameter maksimal di bor listrik ini. Kita coba drilling di papan ini ya. Papan ini cukup keras. Kita coba drilling saja pakai ini ya. Gak ada masalah guys, cukup ringan, enteng ya. Saya coba lagi, saya pasang mata obeng ini. Saya pasang skrup yang panjang ya. Ini sekitar panjang sekitar 7 cm.
oke, gak ada masalah. Ini torsinya besar banget ya. Ini saya pakai mode drilling, nggak pakai mode torsi ya. Kalau pakai mode torsi bedanya seperti ini. Saya pindahin ke torsi 14 misalnya. Oke guys, kita coba buka mur ya di bagian master rem dengan bor baterai Ryu ini yang 12 volt. Kita coba ya. Saya torsinya pakai 14. Seperti ini. Lihat, kebuka kan? Saya kencengin lagi. Bisa guys. Jadi kesimpulannya untuk Ryu cordless drill 12 volt ini kualitasnya cukup baik guys, torsinya juga cukup besar ya. Tadi udah kita tes. Jadi sekian saja rekomendasi dari saya. Anda bisa nilai sendiri bagus atau tidaknya kualitasnya. Tapi kalau menurut saya ini cukup baik, dari build quality, dari proses pengecasan dari 0 sampai 100%. Kekurangannya sih di paket penjualannya kita nggak dapat 2 baterai ya dan aksesoris lainnya, jadi kita harus beli lagi. Oke, sekian aja dari saya, review saya. Terima kasih telah menonton channel saya. Sampai berjumpa kembali.